Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Willis Martin Sitorus. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai filter banks yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Signal Processing. Nah, yang pertama kita harus ngerti nih apa nih filter banks. Nah, untuk filter bank sendiri adalah kumpulan filter yang dirancang untuk memisahkan sinyal masukan menjadi beberapa komponen frekuensi yang berbeda atau untuk memproses sinyal dalam berbagai domain frekuensi. Nah, untuk setiap filter dalam bank ini menangkap bagian tertentu dari spektrum sinyalnya, memungkinkan analisis atau memanipulasi komponen frekuensi tertentu dari sinyal tersebut. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri kita bisa lihat untuk penggunaannya ini sangat luas ya, termasuk dalam pemrosesan sinyal audio, kompresi data, kemudian pengenalan pola, dan komunikasi digital. Nah, untuk tugas sendiri kita disuruh untuk mengetik ulang dari program yang telah diberikan di buku. Untuk programnya sendiri kita dapat melihat di sini. Nah, ini adalah program yang akan kita tulis ulang di MATLAB nantinya. Nah, hasil yang diharapkan itu setelah kita merankan program yang kita tulis ulang tadi adalah seperti ini. Kita mendapat sinyal input sinyal, kemudian frekuensinya, sampai nanti pada akhirnya kita bisa lihat di di akhir ada outputnya bagaimana sinyalnya nanti. Nah, ada output sinyalnya nanti. Nah, oke, kita langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, di sini kita udah mengetik ulang ya dari program tadi dan sudah kita run. Kita bisa lihat di sini eh, apa saja sih keluarannya gitu dari program ini. Oke, baik. Berikut yang sudah saya ketik ya tadi programnya sudah sesuai dengan yang ada di buku. Nah, untuk outputnya sendiri dari program ini kita bisa lihat dari hasil run-nya. Yang pertama itu ada figur satu. Nah, di figur satu ini kita bisa melihat ada input signalnya. Kemudian ada di figur 2. Nah, di figur 2 sendiri kita bisa melihat frekuensi respon of the prototype filter. Nah, berikut adalah frekuensi dari uh, program ini. Kemudian untuk figur 3-nya sendiri kita bisa melihat CH1 modul input, kemudian CH2 modul input, CH3 modul inputnya. Nah, untuk figur 4-nya kita bisa melihat output 1 dari analisis filter, output 2 dari analisis filter, kemudian output 3-nya dari analisis filternya sendiri. Nah, setelah dari yang keempat, kita bisa melihat figur 5-nya. Nah, untuk figur 5-nya ini kita bisa lihat decimal 1, decimal 2, decimal 3 dari ketikan kita tadi di program MATLAB ini. Kemudian untuk figur 6-nya kita bisa melihat upsample 1, upsample 2, upsample 3. Untuk figur 7-nya sendiri di sini ada out 1 dari Setis filter, kemudian out 2 dari Setis filter dan out 3 dari Setis filter. Dan di figur 8 kita bisa melihat di sini ada out 1 dari demolition, kemudian out 2 dari demolition dan out 3 dari demolition. Nah, untuk figur yang ke-9 ini adalah the output signal dari program kita tadi. Nah, tentunya ini sudah sesuai ya dengan yang di PDF tadinya. Kita bisa melihat di sini untuk di PDF sendiri dari the input signalnya, frekuensi, dan sampai ke yang terakhir tadi sudah sesuai gitu. Kita lanjut di JPEG sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini kita bisa melihat output yang diinginkan itu berupa gambar bunga dan ada tabel grafik seperti ini. Tabel energinya ya.
Nah, untuk program JPEG Simulation-nya sendiri kita bisa lihat di buku. Nah, berikut adalah programnya yang akan kita ketik ulang di MATLAB. Nah, demikian. Oke, baik, langsung saja kita ketik ulang di MATLAB. Nah, kita sudah mengetik ulangnya di MATLAB dan hasil output dari program tersebut kita bisa melihat yang pertama itu ada recurve fotonya. Nah, di sini mengapa dia jadi buah-buahan? Karena ketika kami mencoba di flower atau bunga, dia mengalami tidak bisaran gitu. Jadi ada hal yang harus diubah sehingga hasilnya demikian. Namun untuk programnya sendiri tidak ada yang diubah, yang diubah cuma yang berikut recurve fotonya. Kemudian untuk figur 2 sama aja dengan yang tadi, gambar buah-buahan juga. Nah, untuk figur ketiganya sendiri kita bisa lihat tabel energinya dari RGB original foto, record flip foto, kemudian kompresor foto. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Jika ada kurang kata atau ada yang salah kata, saya mohon maaf, tolong dimaklumi. Saya juga menerima saran dan kritikan. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di next tugas berikutnya.